Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ramadhani Oktavia Rahma, NIM 2106111000160, kelas 1 EPGSD Universitas Loyola Madura. Pembuatan video ini merupakan sebagai syarat memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sudi Pratikno, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Pada poin pertama, kita membahas pengertian hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, hakikat pendidikan menurut pemikiran John Dewey. John Dewey sering disebut sebagai tokoh pragmatisme modern. Aliran ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Menurut Dewey, pengalaman adalah basis pendidikan atau sebagai sarana dan tujuan. Oleh karena itu, bagi John Dewey, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Yang kedua, hakikat pendidikan menurut pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan, ada dua versi terkait hakikat pendidikan, yaitu yang pertama versi Barat dan yang kedua versi Islam. Pendidikan menurut versi Barat adalah suatu aktivitas manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi kepribadian, yaitu rohani yang meliputi pikir, karsa, rasa, cita, dan hati nurani, serta jasmani yang meliputi panca indera dan keterampilan-keterampilan. Yang kedua, menurut versi Islam. Menurut versi Islam, pendidikan bukan saja transfer pengetahuan dan keterampilan semata, melainkan dapat membentuk integritas kepribadian yang seutuhnya, yaitu jasmani, spiritual, dan akhlak karimah. Kemudian, persamaan makna antara pendidikan ahli Islam dan Barat, yaitu kesemuanya mengarah pada upaya untuk mempersiapkan anak didik yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membentuk pola perubahan pada diri anak, sehingga mencapai kematangan yang sempurna. Sedangkan untuk perbedaan antara keduanya, yaitu dalam versi Barat, cenderung melihat pada pencapaian kognitif dan psikomotorik. Lalu dalam versi Islam, bahwa proses pendidikan itu bukan hanya untuk mencapai kognitif dan keterampilan semata, melainkan yang terpenting adalah membentuk afektif yang berupa sikap, moralitas, dan nilai-nilai spiritual, sehingga terbentuk suatu kepribadian yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada poin kedua membahas mengenai pengertian ilmu pendidikan. Apa sih ilmu pendidikan itu? Menurut Carter V. Good, sebagaimana dikutip Fatah Yasin, menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesa pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk instrumen. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bisa ditinjau pada susunan tujuan pendidikan, di mana dari tujuan tertinggi dengan lingkup tujuan secara luas sampai tujuan yang lebih konkret. Susunan tujuan pendidikan tersebut yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ditentukan dengan memperhatikan aspek yang luas dan mencakup seluruh hakikat kemanusiaan secara umum. Lalu, tujuan khusus ditentukan melalui beberapa faktor yang menyebabkan tujuan pendidikan berubah menjadi yang bersifat khusus.
seperti faktor lingkungan sosial masyarakat, institusi, lembaga pendidikan, dan adat istiadat yang berbeda. Tujuan pendidikan juga dapat diurutkan secara hierarkis. Yang pertama ada tujuan nasional, yang mencakup rumusan kualifikasi umum yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara. Yang kedua, tujuan institusional, yang merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional pada tingkat institusi atau lembaga. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yang merupakan penjabaran dari tujuan institusional yang berisi tentang muatan tujuan yang akan dicapai setelah suatu program pengajaran selesai dilaksanakan. Dan yang keempat, tujuan instruksional, yang merupakan tujuan yang harus dicapai setiap proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Lalu pembahasan pada poin keempat yaitu ruang lingkup pendidikan. Apa saja sih ruang lingkup pendidikan itu? Nah, ruang lingkup pendidikan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, perbuatan mendidik. Perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik. Yang kedua, peserta didik, yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan, karena tindakan mendidik itu dilakukan hanya untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang kita cita-citakan. Ketiga, dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi fundamental serta sumber dari segala kegiatan pendidikan ini dilakukan. Ruang lingkup yang keempat adalah pendidik. Pendidik yaitu subjek pelaksana pendidikan yang berperan penting untuk berlangsungnya pendidikan. Baik atau tidaknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan. Yang kelima ada materi pendidikan yang merupakan bahan atau pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa untuk disampaikan kepada peserta didik. Yang keenam ada metode pendidikan. Metode pendidikan adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh ada evaluasi pendidikan yang memuat cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan ada alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi. Dan yang terakhir kesembilan ada lingkungan pendidikan, yang merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Pembahasan selanjutnya mengenai peran ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan berperan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai suatu ilmu pendidikan harus dapat bersifat yang pertama ada empiris, karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Yang kedua rohaniyah, karena situasi pendidikan berdasarkan tujuan manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya. Yang ketiga ada normatif, karena berdasarkan atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat ada historis, karena memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. Dan yang terakhir kelima ada praktis, karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan mendidik. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan
yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Yang kedua, meningkatkan questioning skills dan kemampuan menganalisis sesuatu termasuk pendidikannya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kedewasaan individu. Baik, sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.